Sobat BDKA, asik sekali hari ini kita belajar sejarah. Bukan sekedar sejarah dunia, bahkan sejarah yang jauh lebih menarik, yaitu yang khususnya berlaku buat umat perjanjiannya. Tentu saja bacanya dari bukunya Allah. Duduk yang manis dan siap. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Shalom, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang telah membebaskan kami dari kuasa maut. Kami percaya bahwa kebebasan yang Tuhan berikan pada kami adalah kebebasan yang di dalamnya untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya melalui renungan hari ini, kami boleh mempergunakan kebebasan itu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, setelah Sarah meninggal, Abraham mengambil seorang istri satu lagi yang bernama Ketura. Dari Ketura, Abraham dikaruniai 6 orang anak. Kalau dengan Hagar, Abraham hanya mendapatkan 1 anak saja. Nah, sebelum Abraham meninggal, Abraham sebagai orang yang setia terhadap janji Tuhan. Abraham ingat akan perkataan Tuhan tentang bahwa yang disebut keturunannya adalah anak yang dari Ishak saja. Dan Abraham ingat akan perkataan Sarah ketika memohon agar Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya karena tidak mungkin Ishak bersatu dengan Ismail untuk mewarisi janji Tuhan. Yang berhak menerima warisan janji Tuhan hanya Ishak. Maka sebelum Abraham mati atau meninggal atau pulang ke rumah Bapa di sorga, maka Abraham menyerahkan seluruh harta warisannya kepada Ishak dan kepada anak-anak Ketura hanya diberikan pemberian-pemberian sewajarnya saja. Dan setelah itu Abraham meminta kepada seluruh keturunan dari Ketura untuk meninggalkan Ishak dan tidak boleh tinggal bersama-sama dengan Ishak. Abraham tidak ingin menyakiti hati Tuhan, tapi Abraham ingin menuruti apa yang Tuhan mau. Tak lama kemudian setelah anak-anak Ketura keluar daripada rumah Ishak atau rumah Abraham saat itu juga, maka Abraham yang saat itu berumur 175 tahun dan memutih rambutnya, Abraham meninggal dunia. Hal itu sudah ditulis seperti yang ada dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 15. Ketika rambutnya sudah memutih, Abraham akan mati dan akan dikembalikan kepada nenek moyangnya. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa Abraham yang sudah tua sebelum meninggal, dia masih mau menurut akan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa bagi seorang yang beriman kepada Tuhan. Hari ini kalian pun yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita juga belajar setia bukan saat-saat kita masih anak-anak saja atau sudah dewasa, tapi setia kepada Tuhan sampai Tuhan panggil kita untuk pulang ke surga. Ketika Abraham meninggal dunia, maka ada hal baru yang
kita akan alihkan seluruh perhatian kita, yaitu kepada keluarga Ishak. Anak-anak sekalian, ketika Ishak memulai satu perjalanan yang baru menggantikan ayahnya Abraham, Tuhan memberkati Ishak. Ini satu prinsip yang harus kita ingat. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi alatnya sebelum mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan. Ingat, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa bekerja, maka Adam dan Hawa lebih dahulu diberkati oleh Tuhan supaya mampu dan dengan benar mengerjakan pekerjaan Tuhan. Demikian juga dengan Nuh. Nuh setelah keluar dari Batra dan akan mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan, maka Nuh pun diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan Abraham, waktu dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Tuhan pun memberkati Abraham. Demikian juga ketika Ishak akan dipakai oleh Tuhan untuk nantinya menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Artinya Ishak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ishak terlebih dahulu diberkati, supaya Ishak mampu dengan benar mengerjakan tugas yang diberikan kepada Ishak. Anak-anak sekalian, jikalau kalian pun dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu, baik itu kalian yang bersekolah, kalian pun sedang diberkati oleh Tuhan. Jangan kalian main-main dengan tugas yang Tuhan percayakan. Apalagi kalian juga sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan tidak terlalu panjang, tapi satu prinsip yang kita terima, yaitu mari kita mengerjakan segala sesuatu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan yang kedua, kita boleh tahu bahwa ketika Tuhan menugaskan kita untuk melakukan pekerjaannya, terlebih dahulu Tuhan sudah memberkati hidup kita. Itu sebabnya kerjakan setiap tugas itu dengan mencintai Tuhan dari seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami setia, iring atau ikut Tuhan. Bukan saja saat kami masih muda, tetapi sampai tua, sampai juga kami dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Demikian juga kami berterima kasih. Sebelum Tuhan menugaskan kami, sebelum kami juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terlebih dahulu Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ila sangat kagum, kenapa Allah yang menguasai sejarah seluruh dunia mau mengingatkan diri dengan perjanjian terhadap umat pilihannya. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Jadi kita akan rugi kalau tidak menghidupi firman Tuhan. Untuk besok baca Kejadian 25 ayat 19-28. See you!